Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Baik santri-santriku sekalian, pada pertemuan kali ini dalam pelajaran fikih kita akan membahas tentang tayamum. Bisa kita lihat di layar. Langsung saja. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang pengertian tayamum secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kita pun akan mengetahui dalil disyariatkannya tayamum. Kemudian juga kita akan mengetahui di sini media atau alat yang bisa digunakan untuk tayamum dan juga tata cara tayamum berdasarkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang terakhir nanti tentang pembatal tayamum. Baik, langsung saja untuk yang pertama kali kita akan mengetahui tentang pengertian tayamum. Di sini sebutkan bahwasanya tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu. Al-qasdu yang artinya adalah maksud. Itu secara bahasa, sedangkan secara istilah dalam syariat tayamum secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah. Sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sha'id yang bersih. Jadi secara istilah dalam syariat, tayamum itu artinya adalah sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sha'id yang bersih. Lalu apa yang dimaksud dengan sha'id di sini? Di sini disebutkan bahwasannya sha'id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum. Jadi seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Jadi itu yang namanya sha'id, bukan hanya debu atau tanah, akan tetapi sha'id di sini maksudnya adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya atau debu di atasnya ataupun tidak. Itu adalah sha'id. Syaratnya sha'id tersebut adalah bersih, di tempat yang bersih. Itu ya. Itulah pengertian tayamum secara bahasa dan juga secara istilah. Dan juga pengertian sha'id yang dimaksud. Kemudian dalil disyariatkannya tayamum, sebagaimana kita ketahui, bahwasannya tayamum disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran. Kemudian terdapat pula disyariatkan dalam As-Sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat perbuatannya dan juga lewat perkataannya, dan juga disyariatkan dalam ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Itu dalil disyariatkannya tayamum. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam As-Sunnah, juga ada ijma kaum muslimin, yaitu kesepakatan kaum muslimin. Kemudian disebutkan adapun dalil dari Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 6. Ini jikalau ditanya misalkan apa dalil disyariatkannya tayamum dalam Al-Quran, maka kita jawab dalil disyariatkannya tayamum di dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Sebagaimana
bunyinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit, au ala safarin, atau kamu dalam perjalanan, dalam safar, dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah satu dari kalian kembali dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau setelah berhubungan badan dengan perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak memperoleh atau kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, maka hendaklah kalian untuk bertoharoh, untuk bersuci, fatayammamu, apabila tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik. Sa'idan tadi semua yang ada di permukaan bumi yang baik, thayyiban juga bersih. Famsahu biwujuhikum, basuhlah atau sapulah mukamu, biaidikum minhu, dan tanganmu dengan tanah itu. Inilah dalil disyariatkannya tayamum dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian adapun dalil dari as-sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ju'ilat turbatu halana tuhuran izalam najidil ma'a, wa ju'ilat turbatu halana tuhuran izalam najidil ma'a. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan bagi kami, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, permukaan bumi sebagai tahur, sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk bersuci. Jadi dijadikan bagi kami umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam permukaan bumi sebagai tahur, sebagai alat atau sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk bertayamum jika kami tidak menjumpai air, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dijadikan bagi kami itu semua permukaan bumi sebagai tahur atau alat untuk bersuci selain air, yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk tayamum. Ini dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pula dalil dari ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhu. Tetapi itu sangat panjang sekali, ya cukup panjang, tidak akan kita bahas di sini. Yang selanjutnya yang harus kita ketahui adalah media atau alat yang dapat digunakan untuk tayamum. Jadi benda-benda apa saja yang bisa digunakan untuk tayamum. Maka di sini sebutkan media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih. Nah, ini bisa kita perhatikan dan kita fahami bahwasannya media atau alat yang bisa digunakan untuk tayamum ini adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir,
bebatuan, tanah yang berair, atau tanah yang lembab, atau tanah yang kering. Inilah media atau alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci dengan bertayamum jikalau kita tidak mendapatkan air ketika kita akan sholat misalkan, atau ketika kita akan bersuci misalkan. Ya. Jadi medianya itu seluruh permukaan bumi yang bersih. Baik itu berupa pasir, bisa berupa bebatuan, atau tanah yang berair, atau tanah yang lembab, atau tanah yang kering. Dengan syarat bersih. Gitu ya. Jadi medianya bukan hanya sebatas debu atau pasir. Bisa kita lihat barusan media apa saja yang bisa digunakan untuk tayamum. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu di atas dan secara khusus. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ju'ilatil ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tuhuran." Ju'ilatil ardu kulluha, dijadikan permukaan bumi seluruhnya, li wali ummati, untukku dan untuk umatku, masjidan sebagai tempat untuk sujud, wa tuhuran dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya seluruh permukaan bumi bisa dijadikan sebagai sarana atau media untuk bertayamum selama syaratnya berada dalam keadaan bersih. Seperti tadi, bisa dalam pasirnya yang bersih, kemudian bebatuannya yang bersih, kemudian juga tanah, baik tanah itu berair atau basah atau lembab, atau tanahnya kering, asalkan tanah tersebut bersih. Kemudian selanjutnya adalah tata cara tayamum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sebuah hadis tentang tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabatnya. Jadi kesimpulannya, tata cara tayamum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan. Kita buka telapak tangan kita, kemudian kita pukulkan kedua telapak tangan kita itu ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniup telapak tangan tersebut. Nah, itu yang pertama. Memukulkan kedua telapak tangan kita ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya. Kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan. Punggung telapak tangan dengan tangan kiri. Ya. Menyapu punggung telapak tangan dengan tangan kiri. Dan sebaliknya. Kemudian setelah menyapu punggung telapak tangan dengan tangan kiri, kemudian menyapu punggung telapak tangan kiri dengan tangan kanan. Ya, bergantian ya. Kemudian setelah itu menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Ya, menyapu wajah dengan telapak tangan. Di kedua telapak tangan kita disapukan ke wajah kita. Kedua telapak tangan kita disapukan ke wajah kita. Semua usapan, baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah,
dilakukan sekali usapan saja. Jadi dilakukan hanya satu kali saja. Kita melakukan pengusapannya, baik pengusapan tapak tangan atau punggung tangan atau wajah kita, mengusapkannya satu kali saja. Kemudian di sini saya katakan bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja. Atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudhu. Jadi ada perbedaan ya. Kalau kita lihat di bukunya, buku fikih, di sana disebutkan sampai pergelangan tangan, sampai siku. Akan tetapi di sini disebutkan bahwasannya batas pengusapan sampai pergelangan tangan dan tidak sampai siku seperti ketika kita berwudu. Kemudian yang selanjutnya, tayamum dapat menghilangkan hadas besar, semisal janabah. Demikian pula tayamum ini bisa menghilangkan hadas kecil. Jadi sebagaimana air bisa menghilangkan hadas besar dan juga menghilangkan hadas kecil. Jadi begitu pula fungsi atau manfaat tayamum bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Ya. Kemudian di sini dikatakan juga tentang pembatal tayamum. Dapat kita lihat di sini sebutkan bahwasannya adapun pembatal tayamum sebagaimana pembatal wudhu. Jadi perkara yang bisa membatalkan wudhu itu bisa membatalkan tayamum juga. Jadi batalnya tayamum sebagaimana perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Jadi sama hal yang membatalkannya. Demikian juga tayamum tidak boleh lagi apabila telah ditemukan air bagi orang yang bertayamum. Ya, kalau kita mendapatkan air, maka tidak boleh lagi kita bertayamum. Maka kita harus bersuci dengan air. Ya, jadi demikian juga tayamum tidak dibolehkan lagi apabila telah ditemukan air bagi orang yang bertayamum. Karena ketidakadaan air dan telah adanya kemampuan menggunakan air atau tidak sakit lagi bagi orang yang bertayamum karena ketidakmampuan menggunakan air. Jadi inilah syarat diperbolehkannya tayamum. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, tidak adanya air untuk bersuci. Ya. Tidak adanya air untuk bersuci. Misalkan waktunya sholat datang, kemudian kita akan berjamaah. Kemudian ketika akan kita berwudu dengan air, kita tidak mendapatkan air, maka kita bersuci dengan tayamum untuk melaksanakan sholat tersebut. Itu syarat yang pertama. Bahwasanya tayamum boleh dilakukan jikalau tidak ada air. Kemudian yang kedua, tayamum juga boleh dilakukan ada air, tetapi airnya hanya cukup untuk minum untuk kita manusia ataupun minum untuk hewan-hewan kita, untuk binatang piaraan kita, ya, untuk ternak kita. Itu yang diperbolehkan tayamum. Pertama tadi apa? Jikalau tidak mendapatkan air sama sekali. Yang kedua, adanya air, akan tetapi air itu terbatas ke persediaannya. Air ada tapi terbatas persediaannya, hanya cukup untuk kita minum atau untuk minum binatang ternak kita. Yang ketiga, tidak mampu menggunakan air.
ya. Tidak mampu menggunakan air karena sakit misalkan. Karena sakit, apabila kita menggunakan air tersebut, maka sakit kita akan menjadi lebih parah, misalkan akan bertambah sakit. Nah, itu diperbolehkan kita tayamum. Itu yang ketiga. Yaitu tidak mampu menggunakan air karena sakit. Dikhawatirkan jikalau menggunakan air, maka sakit kita akan bertambah. Atau yang ketiga, karena kita itu sakit dan tidak mampu untuk mengambil air untuk bersuci, untuk bertoharah. Karena tidak ada orang yang membantu kita misalkan untuk bersuci dengan menggunakan air, membawakan air untuk kita dalam keadaan sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa mengambil air, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Itulah 4 syarat dibolehkannya tayamum. Yang pertama, tayamum boleh dilakukan jikalau tidak ada air. Yang kedua, ada air akan tetapi terbatas persediaannya, hanya untuk minum kita atau minum binatang ternak kita. Yang ketiga, yaitu tidak mampu menggunakan air karena sakit. Jikalau menggunakannya, maka sakit kita akan bertambah parah. Dan yang keempat, tidak mampu menggunakan air karena kita tidak mampu untuk mengambil air tersebut. Dan tidak ada yang bisa kita mintai tolong untuk mengambil air tersebut. Demikianlah santri-santri sekalian penjelasan tentang tayamum yang mudah-mudahan bisa difahami. Seperti biasanya, kalian tulis ringkasan tayamum ini di buku tulis kalian, kemudian setelah kalian tulis, kalian foto dan kirimkan ke WA seperti biasanya. Mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.